Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Allahumma salli wa sallim ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah, ayuhas shaimun yang dirahmati Allah, para saudaraku kaum muslimin yang sekarang sedang menunggu saat-saat yang berbahagia, ya, saat-saat yang paling ditunggu, ya, yang dikatakan oleh Rasulullah, ada dua kebahagiaan bagi orang yang puasa itu. Li soimi parhatani, kata Rasulullah, ada dua kebahagiaan, kegembiraan untuk orang yang puasa itu. Yang pertama ketika dia berbuka, yang kedua ketika nanti dia bertemu dengan Rabbnya. Nah, sore ini kita sedang menunggu saat-saat yang membahagiakan kita, yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu berbuka. Dan setelah kita menjalani satu aktivitas yang tidak biasa. Tidak biasa itu artinya luar biasa. Luar biasa itu artinya apa? Artinya di luar kebiasaan kita, ya. Nah, kita menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak bermesraan dengan pasangan. Yang itu oleh Islam sebenarnya kan boleh, ya. Makan, minum, bermesraan dengan pasangan itu kan boleh. Tapi di bulan Ramadan ini hal-hal yang mubah seperti ini dilarang, ya. Oleh karenanya ini disebut dengan as-saum atau puasa, ya. Nah, puasa itu secara bahasa adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan diri, ya. Nah, ini di kita imsak itu kita kenal dengan nama waktu imsak, ya. Waktu 10 menit sebelum azan subuh. Nah, sebenarnya secara fikih kalau kita lihat pendapat misalnya 3 mazhab, ya, yang lain, ya. Kalau di kita kan biasanya mazhab Syafi'i, ya. Nah, 3 mazhab yang lain itu membolehkan masih makan minum, ya, di waktu imsak itu, ya. Nah, lalu di mazhab Syafi'i itu kenapa anjurkan untuk tidak lagi makan minum, ya? Ini karena memang anjuran seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ini adalah untuk jaga-jaga, ya. Untuk kita berhati-hati agar kita tidak terlanjur nanti lupa azan, ternyata sudah azan, gitu, ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita buka di dalam beberapa kitab hadis atau misalnya di satu peristiwa di masa Rasulullah itu, ya. Jadi Imam Ali itu bersama Rasul bersahur, sedang sahur, kemudian terdengar azan, ya. Nah, terdengar azan, lalu kata Rasulullah, "Wahai Ali, habiskan apa yang di tanganmu." Nah, jadi minuman yang sudah di tangan itu disuruh oleh Rasulullah dihabiskan. Nah, cuma kalau yang di piring, ya tidak, yang di tangan saja. Maksudnya itu yang tinggal kita makan, ya. Nah, ini pertama makna imsak itu menahan diri, ya. Secara bahasa. Adapun imsak yang kita kenal, yang itu maknanya tidak boleh lagi makan minum, itu sebenarnya tidak satu-satunya pendapat seperti itu yang kalau waktu imsak tidak boleh lagi makan minum, ya. Nah, saya ingin menyampaikan dua hal ini agar kita memahami bahwa imsak itu secara bahasa menahan diri. Adapun waktu imsak, waktu tidak boleh makan minum, itu sebenarnya adalah satu anjuran agar kita tidak kelewat, gitu, ya. Oke. Nah, berkaitan dengan makna puasa yaitu imsak, menahan diri, ini sebenarnya adalah satu latihan yang luar biasa dari syariat Islam, ya. Allah melatih kita untuk mampu meninggalkan hal yang haram, ya. Nah, tapi latihannya ini unik, yaitu dengan cara kita disuruh untuk meninggalkan hal yang halal. Makan tuh halal, minum halal, bermesraan dengan pasangan, berjima dengan pasangan di luar bulan Ramadan di siang hari itu halal. Nah, tapi di bulan ini, ya, itu
Allah menyuruh kita di siang hari tidak boleh melakukan hal yang halal. Lalu kita mampu melakukannya, ya kan? Lalu kita bisa melakukannya, kita bisa meninggalkan yang halal. Nah, untuk apa ini? Ini tidak lain adalah sebuah pelatihan yang luar biasa dari Allah agar kita mampu meninggalkan hal yang haram. Artinya apa? Kalau kita mampu dengan iman kita, imanan wahtisaban, dengan iman kita, dengan hanya mengharapkan balasan, keriduan dan pahala dari Allah, ternyata kita bisa meninggalkan yang halal. Nah, apalagi, kan begitu maknanya, apalagi hal yang haram mesti bisa kita tinggalkan, ya kan? Nah, misalnya Allah melarang minum khamar, ya, kita bisa tinggalkan, ya, tidak boleh ada di dalam minuman kita atau di dalam makanan kita unsur-unsur khamar. Kalau dulu kan memang khamrnya ditegok langsung, ya. Sekarang khamr itu masuk ke makanan, ke minuman, ya. Nah, kita bisa tinggalkan. Kenapa? Kita sudah berlatih, ya. Misalnya seperti saya lah, ya, umurnya Lolita, ya. Lolos 50 tahun, ya. Ini saya hitung-hitung saya sudah berlatih ini, ya. Sudah berlatih berarti sudah 44 tahun, ya. Seingat saya umur 6 tahun tuh saya sudah puasa, dan ya alhamdulillah dengan izin Allah seingat saya sih belum pernah ada yang batal gitu, ya. Nah, artinya udah 44 tahun ini berlatih. Nah, begitu juga saudaraku semuanya kaum muslimin, kita sudah berapa puluh kali berlatih. Ada yang mungkin sudah 10 tahun, ya, 10 kali, 20 kali, 30 kali, 50 kali. Betapa kita menjadi orang yang sangat rugi kalau setelah sekian lama kita berlatih meninggalkan yang haram ini, ya, kok kita nggak bisa meninggalkan yang haram. Kita sudah berlatih sekian lama meninggalkan yang halal, tapi kok ya belum bisa meninggalkan yang haram ini. Nah, ini tentu menjadi PR besar kita, ya. Ketika Allah menyuruh kita meninggalkan makanan-makanan yang haram, mestinya juga kita bisa meninggalkan yang haram. Kenapa? Kita sudah berlatih, yang halal saja kita tinggalkan, yang boleh saja kita tinggalkan, ya. Nah, maka inilah sebenarnya hakikat puasa, hakikat saum itu al-imsak, menahan diri, ya, menahan diri dari yang halal untuk mampu kita menahan diri dari yang haram. Ketika Allah melarang kita memakan makanan haram, bukan hanya dari zatnya, ya. Kan haram li zatihi, kita paham lah. Tidak boleh makan babi, minum khamr, makan darah, makan daging yang disembelih tidak menyebut nama Allah dan lain sebagainya. Begitu juga kita sebenarnya harus mampu meninggalkan hal yang haram li ghairi zatihi. Makan harta riba itu haram, ya. Jelas di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 275 Allah melarang dengan larangan yang sangat keras, ya. Siapa yang sudah tahu riba itu haram tapi masih melakukannya, kata Allah, maka dia kekal di neraka. Kekal di neraka itu apa maksudnya? Masuk neraka dan tidak akan pernah bisa masuk surga, ya. Masuk neraka selama-lamanya. Kita tahu neraka itu sebenarnya diperuntukkan bagi orang-orang kafir, orang yang tidak mengimani Allah, tidak mengimani Rasulullah, tidak mengimani Al-Quran. Tapi ada orang Islam yang karena dia makan riba, maka dia akan masuk neraka dan tidak akan bisa keluar. Na'udzubillah. Nah, ini kita hidup di zaman, di sebuah sistem kehidupan yang ribawi itu ada di segala tempat. Maka harusnya bisa kita tinggalkan, ya. Nah, terlebih lagi sekarang bagaimana ini problemnya? Ternyata riba itu sistematis, sistemik, ya, menguasai segala lini kehidupan kita. Maka ini tentu, ya, harus kita tinggalkan, ya. Ini bukan sekedar persoalan sederhana, ya. Nah, begitu juga sistem kehidupan kita, ya. Allah itu menurunkan aturan yang sangat lengkap, ya. Bahkan Allah mengingatkan kita dengan peringatan yang sangat keras, ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, ya. Siapa yang mengatur hidupnya berhukum dengan aturan yang tidak
dari yang Allah turunkan. Waman lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang mengatur kehidupan mereka, ya kan? Bukan dengan yang Allah turunkan, bukan dengan Al-Quran, bukan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Al-Quran dan hadis, faulaika humul kafirun. Ya, di dalam ayat selanjutnya faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun. Allah mencapnya orang yang mengatur hidup mereka tidak dengan aturan Allah, maka mereka itu kafir, mereka itu zalim, mereka itu fasik. Tapi hari ini coba kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ya, kita saksikan orang-orang biasa saja yang melanggar syariat. Orang-orang biasa saja yang mengatur hidupnya tidak dengan aturan Allah. Bahkan dengan sombong mereka mengatakan, ya aturan itu kan zaman Nabi dulu waktu Nabi hidup. Sekarang kan udah sekian ratus tahun, bahkan 1400 tahun Nabi meninggal. Nauzubillah min dzalik. Bagi seorang muslim tentu tidak boleh ngomong seperti itu. Ya, karena keimanan dia melarang ngomong seperti itu. Syahadat dia melarang ngomong seperti itu. Ikrar dia yang sudah dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan menegaskan bahwa dia meyakini Allah sebagai zat yang dia sembah, dia taati. Lalu dia juga meyakini bahwa Rasulullah orang yang dia ikuti cara hidupnya, orang yang dia ikuti aturannya. Nah, maka saudaraku yang dirahmati Allah, di kesempatan yang mulia ini Ramadan 1444 ya, 1444 alias Ramadan ini sudah disyariatkan oleh Allah selama 1443 kali ya. Ini luar biasa. Dan kita yang Allah beri kesempatan hidup ini juga sudah berlatih sekian lama dengan Ramadan. Maka ini menjadi perenungan bagi kita ya, bahwa Ramadan yang sudah kita lakukan, yang dengan cara kita berlatih meninggalkan yang halal dan kita mampu, maka harusnya kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah bahwa kita juga mampu meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih, selamat berbuka. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita hari ini, ibadah sholat kita hari ini, tilawah kita hari ini, sedekah kita hari ini, yang wajib dilipat gandakan 70 kali, yang sunnah di ganjar pahala seperti pahala wajib. Masya Allah ya, ini kita sedang panen pahala di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan ya, keluar dari Ramadan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.